Jadi nama badannya itu adalah Badan International Religious Freedom. Ya, sebuah badan yang melaporkan tentang persekusi-persekusi yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya, saya kasih ininya. Nih. Nih ya teman-teman ya. Kelihatan? Namanya itu adalah USCIRF. USCIRF. Ya, Komisi Internasional tentang Kebebasan Beragama. Nah, saya akan bukakan dan coba bacakan ya. Laporan-laporan yang terjadi nih ya. Ini Indonesia ya. Silakan teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri. Nah, ternyata teman-teman kesinilah teman-teman memberikan informasi atau laporan tentang persekusi-persekusi yang terjadi oleh karena berbeda pandangan. Oleh karena dia mengeluarkan statement-statement isi pikiran mereka terhadap sebuah agama. Ya. Nah, nih saya kasih contoh misalnya yang menimpa teman-teman kita itu ditulis di sini ya, banyak ya. Nih, saya kasih contoh misalnya, nah ini ya. Nah ini. Saya bacakan ya, yang menimpa misalnya, saya kasih contoh. Aulia Rahman divonis 8 bulan penjara oleh karena penistaan karena dia bercanda tentang nama Muhammad. Ya, jadi nama Muhammad ini memang sering makan korban. Ya. Kemudian polisi di Sumatera Utara menangkap mantan seorang konselor ya, Sibolga karena apa? Karena dia menista Muhammad dan Islam di Facebook. Kemudian di bulan Oktober, polisi Sunggal, nah ini teman kita teman-teman, ini disebutkan teman kita. Polisi di Sunggal, Sumatera Utara menangkap seorang penghias bunga ya, atau tukang bunga bernama Rudi Simamora. Jadi Rudi Simamora ternyata teman kita itu sudah masuk teman-teman dalam laporan tahunan Komisi Kebebasan Beragama. Ya. Karena tuduhan menghina Islam secara online. Ya, otoritas atau pihak berwenang telah sebelumnya memvonis ya Muhammad itu Rudi Simamora selama 1 tahun di penjara untuk kasus yang sama sebelumnya. Nah, dia dibebaskan pada tahun 2024. Kemudian polisi di Medan menangkap seorang social media influencer yang sama. Ya, dan seterusnya. Ini yang jelas masuk ya ini ya Rudi Simamora ini. Ya, jadi kebebasan beragama, kebebasan berekspresi tentang agama, mengungkapkan isi pikirannya, pandangannya terhadap agama, ya pandangannya terhadap isi pemahamannya terhadap isi Al-Quran, isi Bible dan lain sebagainya, itu mengalami persekusi. Ini banyak sekali teman-teman, ini laporannya. Nah, jadi teman-teman, yang terjadi kepada saya, itu sama teman-teman. Saya adalah seseorang yang juga mengungkapkan isi pikiran-pikiran saya di media sosial tentang Islam dan tentang Muhammad. Ketika saya menjawab orang-orang Islam, ketika saya menjawab fitnahan-fitnahan mereka, yang ada saya dipersekusi dan ingin dipenjarakan, bahkan mereka mencari daya upaya untuk supaya Edis TV dideportasi. Nah, jadi teman-teman, info semacam ini kita laporkan kepada badan ini ya teman-teman ya. Nah ini, namanya US, nah ini ya tadi ya, nih. Namanya ini, nih ya, nih ya, USCIRF. Nah, seperti itu. Itu ada webnya sendiri teman-teman. Memberikan laporan bahwa ada seseorang ya bernama Edis TV atau Edis Sidabutar. Sebenarnya saya udah buat statement. Nah ini. Ya. Kelihatan tuh sudah saya upload teman-teman. Jadi ternyata biar tepat sasaran memang ini yang menangani. Ini yang melaporkan, memberikan laporan tahunan di seluruh dunia terhadap persekusi
ya kasus-kasus persekusi yang menimpa seseorang oleh karena apa yang dia imani, oleh apa yang dia yakini. Ya, seperti itu. Itu badan itu tadi, teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman memahaminya, supaya tidak salah alamat kemana harus mengirimkan informasi.